Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan membahas mengenai materi di pertemuan yang ketiga, yaitu jenis dan unsur-unsur penelitian kuantitatif. Baik, kita akan mulai pada materi kita hari ini. Jenis penelitian kita bisa lihat dari manfaat penelitiannya, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Penelitian murni itu dikhususkan bagi manfaat yang sangat lama. Biasanya penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan penelitinya. Biasanya ini adalah yang biasanya Anda gunakan ketika Anda menulis skripsi di S1, tesis di S2, dan disertasi di S3. Sementara penelitian terapan biasanya dilakukan oleh berbagai kalangan, baik dari perusahaan maupun orang-orang yang ingin mencari penelitian-penelitian baik pada mencari keuntungan, profit, dan sebagainya. Misalnya, ketika Anda ingin mengeluarkan produk baru, ya kan, makanya Anda akan memulai dengan penelitian terlebih dahulu. Maka Anda menggunakan penelitian di bidang pemasaran. Ketika Anda ingin membuat sebuah kampanye, public relation misalnya, membuat iklan dan sebagainya, maka biasanya Anda memulai dengan riset-riset terapan. Oke, yang kedua yaitu penelitian berdasarkan tujuan yang ada tiga, yaitu eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif. Pada penelitian eksploratif ini biasanya digunakan pada penelitian yang ingin mencari satu hal yang baru atau ingin meneliti satu hal yang baru. Misalnya ketika kita COVID pada kemarin, maka kita akan mencari penyebabnya, akibatnya, lalu mungkin apa yang harus kita lakukan kepada masyarakat supaya mereka paham, aware, maka kita akan melakukan kampanye dan sebagainya. Mungkin akan kita harus mengeksplor, mencari data dan fakta. Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Dari penelitian kuantitatif ini, penelitian deskriptif itu hanya meneliti variabel sebab saja, yaitu satu variabel tanpa adanya sebab dan akibat. Nah, ketika kita melihat deskriptif, maka penelitiannya hanya pada satu dan hanya dibahas fenomena yang satu saja. Sementara dalam penelitian eksplanatif, ini baru kita melihat ada sebab, ada akibat, bahwa ada stimulus, ada respon seperti itu. Jadi kita akan melihat sebab akibatnya. Sementara di deskriptif hanya melihat sebabnya saja atau akibatnya saja. Nah, ini dalam penelitian ketika ingin melihat dari tujuannya. Baik, yang ketiga adalah berdasarkan dimensi waktu, yaitu ada dua, cross-sectional dan longitudinal. Cross-sectional ini, itu ketika kita melakukan penelitian pada satu waktu saja, ketika kita akan menyebarkan kuesioner pada penelitian survei, kita melakukannya pada saat itu saja. Tapi kalau penelitian longitudinal, kita akan melihat penelitian itu dalam before dan after dengan topik yang sama, gejala yang sama, tapi dilakukan dalam waktu yang berbeda. Mungkin kita akan lihat pada waktu saat ini gimana terjadinya peristiwa tersebut, bagaimana efek yang terjadi, lalu nanti 2 bulan atau 3 bulan yang akan mendatang, maka kita akan lakukan itu. Maka itu disebut dengan longitudinal. Oke, yang selanjutnya adalah berdasarkan teknik pengelolaan datanya, yaitu penelitian survei dengan menyebarkan kuesioner. Lalu penelitian eksperimen yang biasanya dilakukan dengan before after, tapi dia memberikan perlakuan kepada si respondennya, si partisipannya. Jadi mungkin dia ingin melakukan eksperimen apakah perlakuan itu memang efektif atau tidak, itu dilakukan dengan penelitian eksperimen. Penelitian analisis isi ini sebenarnya ada dua, penelitian analisis isi kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian isi kuantitatif, dia hanya menghitung pesan-pesan yang nyata, pesan-pesan yang tersurat. Mungkin dengan melihat keberpihakan media misalnya, maka dia akan melihat berita-berita yang nyata terlihat di situ. Tapi kalau dalam kualitatif, maka dia melihat ada apa di balik pemberitaan tersebut. Jadi melihat makna dan sebagainya, itu adalah analisis isi kualitatif. Dalam penelitian lapangan, ini mungkin seperti penelitian eksploratif tadi ya, atau penelitian antropologi yang memang ingin melihat sejauh mana fenomena-fenomena itu muncul, cari data, fakta, dan sebagainya, maka dia harus betul-betul melakukannya ke lapangan atau empiris. Sementara yang kelima, analisis wacana. Yang namanya wacana tentu kata lain dari kata diskusi.
Di media bisa kita teliti karena ada diskusi tentang suatu hal misalnya, diskusi tentang kekerasan, diskusi tentang COVID, ya kan, diskusi tentang pornografi misalnya, itu ada diskusi yang terjadi di media atau diskusi yang terjadi di masyarakat, maka kita akan lihat penggunaan-penggunaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Yang keenam, perbandingan sejarah, maka kita akan melihat bagaimana perbandingan perkembangan sejarah media misalnya, media yang terjadi di tahun 45 pada waktu kita merdeka, lalu akan berubah lagi ketika kebangkitan nasional pada tahun 65, lalu ketika masa reformasi itu juga akan berbeda, apalagi pada waktu zaman Orde Baru, masa reformasi dan saat ini. Itu bisa kita teliti dengan perbandingan sejarah. Nah, ketika kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian, maka kita akan masuk kepada unsur-unsur penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah konsep. Konsep ini adalah ciri-ciri terkait dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi, yang kita bisa golong-golongkan objek tersebut pada ciri yang sama. Kita bisa lihat bahwa brand sebagai konsep, jenis warna sebagai konsep, lalu corporate misalnya sebagai konsep, citra sebagai konsep, gitu. Dan kita akan bisa lihat ada keterkaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain yang kita sebut sebagai proposisi. Misalnya tadi ada citra, ada brand, maka kita bisa jadikan satu menjadi brand image. Ada kepuasan, ada pelanggan, maka kita bisa jadi satu menjadi kepuasan pelanggan. Dan itu yang akan kita bisa kaitkan dengan uji empirisnya nanti disebut dengan hipotesa. Jadi kalau kita melihat bahwa kepuasan pelanggan itu pasti akan meningkatkan loyalitas konsumen. Itulah yang disebut dengan proposisi. Baik, yang ketiga adalah teori. Dari konsep-konsep tadi tentu kita bisa melihat ada serangkaian konsep tadi yang bisa kita sebut sebagai teori. Karena dalam kuantitatif tentunya adalah menguji teori. Jadi teori itu harus rangkaian proposisi antar konsep yang saling berhubungan. Teori menerapkan secara sistematis tentang fenomena, lalu teori juga akan menjelaskan dan apa yang akan diuji oleh teori tadi. Karena itu setelah ada teori, maka kita akan menurunkannya, ada variabel-variabel penelitiannya. Variabel itu, kata lain yang paling kita singkat tahu adalah konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi kalau misalnya kita akan melihat iklim komunikasi, maka ada variasi nilainya. Jenis kelamin, variasi nilainya adalah perempuan, laki-laki. Jenis warna, ya merah, kuning, hijau, biru. Komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu ada keterbukaan, empati, rasa positif, mendukung, dan kesetaraan. Itu semua kita sebut sebagai variabel, yaitu konsep yang memiliki variasi nilai. Jadi kalau tadi variasi nilainya kita sebut sebagai dimensi dalam variabel tadi, tapi penjelasan dari dimensi itu maka kita sebut sebagai indikator, gitu ya. Jadi di dalam variabel ada dimensi dan ada indikatornya. Oke, yang kelima adalah hipotesis. Hipotesis yang gampang sekali kita pahami adalah dugaan sementara dari teori yang akan kita uji. Dan hipotesis inilah yang akan menjadi pedoman arah penelitiannya. Nah, karakteristiknya pasti konsisten dengan penelitian sebelumnya, dapat diuji gitu ya. Ada hipotesis yang deskriptif tadi cuman hanya tingkat kecanduan smartphone misalnya, hanya pada efek atau hanya pada sebab saja. Kalau ada hubungan, berarti ada hubungan antara film kekerasan dengan tindakan kekerasan. Kan seperti itu ya. Itu adalah kita lihat dari hipotesis hubungan. Atau hipotesis pengaruh atau sebab akibat. Ciri-ciri hipotesis yang baik itu harus sesuai dengan tujuan penelitian yang kita lihat di awal di bab 1, harus dapat diuji karena ada teori yang akan kita uji sebagai hipotesisnya, dugaan sementaranya, harus lebih baik dari yang lain, menjelaskan lebih banyak fakta, karena harus kita lihat dari masing-masing variabel yang akan diuji. Yang terakhir adalah definisi operasional. Jadi operasionalisasi ini harusnya diturunkan dari konsep tadi. Jadi kita harus turunkan mana variabelnya, mana dimensinya, dan mana indikatornya. Jadi itu harus lihat, bisa dihitung, diukur, ada ciri-cirinya. Jadi operasionalisasi dari konsep,
terdiri dari variabelnya apa, dimensinya apa, dan indikatornya apa. Karena dimensi adalah variasi nilai dari variabel tadi, dan penjelasan dari dimensi tadi kita sebut sebagai indikator. Begitu ya, teman-teman. Dan materi hari ini tentunya diambil dari daftar pustaka, dan mungkin akan ditambah lagi dari jurnal-jurnal penelitian yang saya tulis dari penelitian kuantitatif. Silakan Anda bisa baca. Dari situ, terima kasih banyak atas materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.